Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati dengan NIM 5202312242 dari Prodi Sejarah Peradaban Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas kebudayaan sebagai dasar utama kajian antropologi. Tugas dari dosen saya yaitu Bapak Dian Prayoga. Apa sih yang dimaksud dengan kebudayaan itu? Kebudayaan berasal dari kata budaya, yaitu bentuk jamak dari budhi, yang berarti budi dan akal, sehingga kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang berhubungan dengan akal. Pengertian kebudayaan banyak sekali maknanya, diperkirakan ada 160 definisi. Di sini, saya akan mengambil beberapa pengertian kebudayaan menurut para ahli. Selo Sumarjan dan Sulaiman Somardi mengatakan bahwa kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta manusia. Sedangkan menurut Konjaraningrat, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dimiliki manusia dengan belajar. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan antropologi? Antropologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu anthropos, yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana, nalar, atau berakal. Jadi, yang dimaksud dengan antropologi sejarah adalah ilmu yang mempelajari manusia dari sudut cara berpikir dan pola berperilaku. Lalu, apa saja ruang lingkup antropologi budaya? Ruang lingkup antropologi budaya lebih fokus pada kebudayaan manusia dan cara hidupnya dalam masyarakat. Namun, antropologi budaya lebih berkaitan dengan filsafat, literatur atau sastra, dan seni tentang cara suatu kebudayaan mempengaruhi pengalaman seseorang dan kelompok, memberikan kontribusi untuk pemahaman yang lebih lengkap terhadap pengetahuan, adat istiadat, dan peranatan masyarakat. Wujud-wujud kebudayaan dilihat dari buku Konjaraningrat, pengantar ilmu antropologi, ada 3 wujud kebudayaan. Pertama, bersifat abstrak dan tempatnya ada di dalam pikiran tiap warga pendukung budaya yang bersangkutan, sehingga tidak dapat diraba atau dipotong. Wujud budaya dalam bentuk sistem gagasan ini biasa juga disebut sistem nilai budaya. Kedua, berpola menurut ide atau gagasan yang ada. Wujud perilaku ini bersifat konkret, dapat dilihat dan didokumentasikan. Yang ketiga, bersifat konkret, dapat diraba dan dipoto. Kebudayaan dalam wujud konkret ini disebut kebudayaan fisik. Contohnya, bangunan-bangunan megah seperti candi, piramida, menhir, alat rumah tangga seperti kapak penunggu, gerabah, dan lain-lain. Unsur-unsur kebudayaan. Menurut Konjaraningrat, istilah universal menunjukkan bahwa unsur-unsur kebudayaan bersifat universal dan dapat ditemukan di dalam kebudayaan semua bangsa yang tersebar di berbagai penjuru dunia. Ketujuh unsur kebudayaan tersebut adalah 1. Sistem bahasa. Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. 2. Sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi, karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud di dalam ide manusia. 3. Sistem sosial. Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial, merupakan usaha antropologi untuk memahami bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial. Menurut Konjaraningrat, tiap kelompok masyarakat kehidupannya diatur oleh adat istiadat dan aturan-aturan mengenai berbagai macam kesatuan di dalam lingkungan di mana dia hidup dan bergaul dari hari ke hari. 4. Sistem peralatan hidup dan teknologi. Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya, sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. 5. Sistem mata pencaharian hidup. Mata pencaharian atau aktivitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian penting etnografi. Penelitian etnografi mengenai sistem mata pencaharian mengkaji bagaimana cara mata pencaharian suatu kelompok masyarakat atau sistem perekonomian mereka untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. 6.
6. Sistem religi. Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan, mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuatan gaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi daripada manusia, dan mengapa manusia itu melakukan berbagai cara untuk berkomunikasi dan mencari hubungan-hubungan dengan kekuatan-kekuatan supranatural tersebut. Yang menjadi penyebab lahirnya asal mula religi tersebut, para ilmuwan sosial berasumsi bahwa religi suku-suku bangsa di luar Eropa adalah sisi dari bentuk-bentuk religi kuno yang dianut oleh seluruh umat manusia pada zaman dahulu ketika kebudayaan mereka masih primitif. 7. Sistem kesenian. Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional. Deskripsi yang dikumpulkan dalam penelitian tersebut berisi mengenai benda-benda atau artefak yang memuat unsur seni, seperti patung, ukiran, dan hiasan. Penulisan etnografi awal tentang unsur seni pada kebudayaan manusia lebih mengarah pada teknik-teknik dan proses pembuatan benda seni tersebut. Selain itu juga meneliti perkembangan seni musik, seni tari, dan seni drama dalam suatu masyarakat. Antropologi adalah ilmu yang mencoba menelaah sifat-sifat manusia, berbagai pertanyaan tentang dirinya, tentang manusia lain yang agak berbeda dari dia, selalu timbul dalam pikiran manusia. Rasa ingin tahu mendorong manusia mencari jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaannya. Dari sejak manusia ada, tentu dia telah menyadari dan mengamati adanya sifat-sifat tertentu yang ada pada tubuhnya dan sifat-sifat lain yang ada padanya, yang muncul dalam hidup pergaulannya dengan manusia lain. Manusia mempertanyakan berbagai hal mengenai dirinya sebagai makhluk biologis dan sebagai makhluk sosial. Sosial dalam arti hidup dalam masyarakat. Bagi seorang ahli antropologi, istilah kebudayaan umumnya mencakup cara berpikir dan cara berlaku yang telah merupakan ciri khas suatu bangsa atau masyarakat tertentu. Sehubungan dengan itu, maka kebudayaan terdiri dari hal-hal seperti bahasa, ilmu pengetahuan, hukum-hukum, kepercayaan, agama, kegemaran makan tertentu, musik, kebiasaan, pekerjaan, larangan-larangan, dan sebagainya. Konsep kebudayaan sangatlah penting untuk memahami antropologi. Pada umumnya, kebudayaan itu dikatakan bersifat adaptif karena kebudayaan melengkapi manusia dengan cara-cara penyesuaian diri pada kebutuhan-kebutuhan fisiologis dari badan mereka dan penyesuaian pada lingkungan yang bersifat fisik, geografis, maupun pada lingkungan sosialnya. Manusia dalam hakikatnya sebagai makhluk sosial tidak dapat terlepas hubungannya dengan manusia lainnya. Artinya, manusia akan selalu saling membutuhkan suatu dengan yang lainnya sehingga tidak dapat terlepas dari proses interaksi sosial.